Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Pada pagi ini kita akan membahas mengenai listrik dalam rangkaian listrik sederhana yang terdapat pada tema 3. Ustazah yakin kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pagi ini dengan penuh semangat. Di rumah kalian pasti menggunakan listrik kan? Nah, ternyata penemu listrik adalah Michael Faraday. Nanti kalian bisa melihat gambar atau penjelasan mengenai Michael Faraday di buku tema 6C. Mari kita pelajari rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik adalah suatu lintasan yang dapat dialiri oleh arus listrik atau muatan listrik. Nah, itu adalah definisi dari rangkaian listrik. Rangkaian listrik umumnya terdiri dari banyak komponen listrik. Nah, komponen-komponen itu terdiri dari pensuplai energi listrik dan pengguna energi listrik. Secara umum, komponen listrik itu terdiri dari 1. Arus. Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian tertutup itu komponen yang pertama. Yang kedua, pengguna energinya, yaitu lampu contohnya ya. Yang ketiga, pengantar arus. Pengantar arusnya ini adalah kabel. Dan yang keempat, pensuplai energi. Dari mana energi itu berasal? Contohnya baterai. Nah, ini adalah komponen-komponen dari rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik sendiri itu terdiri dari 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama adalah rangkaian seri. Yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran. Yang sering digunakan tapi hanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa itu rangkaian seri? Nah, rangkaian seri dinyatakan rangkaian seri apabila pada saat komponen tersebut dihubungkan secara berurutan atau sejajar dalam satu rangkaian. Jadi ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Yang kedua ciri-cirinya, jika satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya tidak memerlukan banyak kabel dan hemat saklar, hingga tentu saja menjadi hemat biaya. Kekurangannya apa? Seperti ciri-ciri tadi, kekurangannya jika cahaya lampu semakin redup jika semakin jauh dari sumber listrik, dan bila satu lampu mati maka lampu lainnya juga ikut mati. Apa alat listrik yang menggunakan contoh rangkaian seri ini? Digunakan contohnya pada lampu senter. Lampu senter itu menggunakan rangkaian seri. Nah, selanjutnya rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian paralel ini apabila komponen listrik dihubungkan pada 2 titik yang sama secara tidak berurutan dalam rangkaian listrik, maka komponen listrik tersebut dirangkai secara paralel. Nah, atau bercabang. Kelebihannya apa? Kelebihannya nyala lampu terang, sama terang lampu satu dengan lampu lainnya. Dan apabila satu lampu dimatikan, maka lampu lain tidak ikut mati. Beda dengan tadi rangkaian seri ya.
Bila satu mati semua. Tapi kalau paralel atau bercabang ini dia satu mati tidak ikut mati yang lainnya karena ada saklarnya 2. Kekurangannya boros kabel dan saklar sehingga memerlukan banyak biaya. Contoh rangkaian paralel ini digunakan di mana? Contohnya pada rangkaian listrik di rumah-rumah. Di rumah kita rangkaiannya itu paralel contohnya ya. Juga pada lampu lalu lintas contohnya. Coba kalian perhatikan kalau di rumah kalian menyalakan lampu kamar dan mematikan lampu kamar mandi misalnya tidak berpengaruh. Jadi tidak menyalakan lampu depan lalu lampu belakang mati, tidak. Tapi bisa mematikan yang satu dan yang lain tetap nyala. Itulah yang dimaksud dengan rangkaian paralel dan contohnya. Yang ketiga adalah rangkaian campuran. Ini gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kelebihan dan kekurangan rangkaian ini jadi terdapat pada kelebihan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai rangkaian listrik sederhana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.